Halo, apa kabar semuanya? Apakah suara Mimin bisa didengar dengan jelas? Selamat malam teman-teman Komsa dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar-kabari kalau suaranya sudah balance ya, sehingga kita bisa mulai sambil menunggu teman-temanmu yang lain. Sementara Mimin setting-setting dulu ya. Kita setting-setting dulu. Baiklah. Mimin pikir suaranya udah oke. Musiknya juga sudah oke, walaupun suara hujan masuk ya. Apakah kedengaran suara hujan sampai ke sana? Kalau suara musiknya terlalu besar sehingga menutupin suara Mimin, komen-komen di bawah ya. Baik, kita mulai saja. Kita siapkan hati kita mau berdoa. Kita mohon perlindungan Tuhan untuk live kita pada malam hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa melawan pengaruh iblis. Tuhan yang Maha Kuasa yang membebaskan umat-Mu dari belenggu musuh dan melalui Putra-Mu telah mencampakkan setan seperti kilat. Bebaskanlah aku, putra-putrimu dan juga seluruh keluargaku dari setiap pengaruh roh jahat. Terutama pada saat live pada malam hari ini, Tuhan jaga diriku dan juga semua yang hadir pada live. Terutama terhadap roh kematian, penyakit, keputusasaan, kebingungan, perpecahan, kecemasan, keserakahan, dan ketidakadilan, ketakutan, kemarahan, kebencian, nafsu, kemalasan, dan kesombongan. Perintahkanlah agar setan pergi menjauh dariku, dari keluargaku, dan semua orang yang kucintai dengan kuasa Putra Tunggal-Mu. Selamatkanlah kami dari imajinasi setan dan kegelapan, dari gangguan, dari putus koneksi, dari segala kekalutan, dari segala kecauan pada saat live pada malam hari ini.
Penuhilah kami dengan terang Roh Kudus, agar aku dan semua kerabat dilindungi dari semua jerat licik setan. Anugerahilah malaikat yang akan selalu berjalan di depan dan menuntun kami ke jalan kebenaran sepanjang hari hidup kami, untuk menghormati nama-Mu yang mulia, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sekarang dan selama-lamanya. Bunda Maria, doakan kami. Malaikat Agung Mikael, berperanglah bagi kami. Para malaikat dan orang kudus, berjaga-jagalah bersama kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Oke, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, teman-teman semuanya, Min pakai sound card apa? Suaranya kayak penyiar radio. Nih pakai, Mimin pakai ini, pakai nanti deh di akhir live Mimin tunjukin ya. Mimin pakai mixer Behringer, kemudian Mimin padukan dengan sound card Behringer juga yang UMC itu. Nah, kemudian pakai OTG ke iPhone gitu ya. Sementara untuk musiknya Mimin masuki ke sound card satu lagi yang bernama XOX BD2. Ntar Mimin tunjukin di satu-satu. Iya. Oke, baik, malam ini kita sampai di mana, Min? Masih di buku yang sama, yaitu ini bisa dilihat di situ ya. Diary of an American Exorcist atau Demonologi Katolik. Jadi kita mendalaminya sebagai ilmu demonologi dalam gereja Katolik ya. Buku ini karya daripada Monsinyur, seorang uskup juga, tetapi juga seorang eksorsis. Tapi ternyata juga belakangan diketahui dia juga ternyata seorang psikolog. Itu luar biasa. Dia memadukan antara psikologi dengan ilmunya demonologi, sekalian praktek pengusiran setan atau eksorsisme. Itu tambah lebih powerful lagi, dan ini tentu memberi kepada kita sebuah pengetahuan yang luas ya, dan menyeluruh tentang manusia dan keadaannya ketika mereka mengalami intervensi kuasa kegelapan. Jadi dilihat dari ilmu psikologi juga ilmu spiritual, demonologi dengan aktivitas atau tindakan eksorsis atau deliverance. Wah, ini makin mantap gitu ya. Jadi manusia dilihat secara lebih menyeluruh, tidak hanya dari segi keagamaan atau spiritual, tetapi juga dari segi mental psikologinya gitu ya. Jadi kena semua secara lebih menyeluruh, dan tentu saja dengan berjalannya waktu kita akan belajar terus dan belajar terus ya. Nah, dan disitulah kita akan mengumpulkan kepingan demi kepingan untuk menjadi manusia yang lebih utuh dari sebelumnya. Baik, malam ini kita bicara tentang ini, lihat judulnya, Occult Practice Invite Demons In. Jadi artinya apa? Artinya praktek ilmu gaib itu mengundang setan masuk ya. Ya, jadi praktek ilmu gaib yang sering kamu lakukan itu mungkin kamu tidak sadar atau kurang mengetahui ya. Itu bisa mengundang ya. Sebentar. Min ganti dong soundnya. Ganti suara alam aja. Oke deh, baik. Coba Min cari ya. Min cari ada nggak sih suara alamnya? Kita lihat. Bentar ya. Tunggu, dia masih download. Oke, nanti kalau sudah dia akan otomatis play ya. Oke, baik, kita lanjut. Ganti instrumental saja atau Taise. Ini Taise bagus. Tapi kalau begitu ntar Mimin download juga ya. Untuk kedepannya kita boleh pakai Taise. Oke, baik, kita lanjut dulu. Nah, kalau
Sebentar ya. Nah ini dulu ya, sepertinya yang suara alam kemarin Mimin lupa simpan di mana. Tapi lumayan kan, suara hujan ada masuk nggak? Ada kedengaran nggak? Di tempat Mimin setiap hari hujan, bahkan sampai malam ya. Kalian dengar instrumen piano dengan suara hujan yang masuk ya, wah akan menambah suasana. Ini buku apa kak? Ini buku ini. Itu judulnya itu. Ini. Yang ada stikernya ini. Diary of an American Exorcist. Karya daripada Monsignor Stephen J. Rossetti. Ya. Oke, kita lanjutkan. Praktek-praktek yang bisa mengundang kuasa kegelapan atau setan untuk masuk. Mungkin hal yang sering kamu lakukan ya, tapi kurang disadari. Contohnya bagaimana Min? Bahkan dengan main jalangkung aja ya itu bisa mengundang. Tidak jarang diketemukan ya beberapa orang yang kita doakan itu gara-gara main jalangkung, jadi setannya ngikut. Padahal bagi kalian kan cuman permainan ya. Cuman permainan belaka begitu ya, atau main ramal-ramalan pakai kartu tarot. Nah, ternyata si pelakunya adalah memang juga seorang praktisi okultis. Nah, terjadilah namanya transfer energi di situ. Ya. Terus apalagi? Atau papan wiji. Mungkin pernah lihat papan wiji yang sering muncul di film-film itu, yang ada huruf A, B, C, D-nya itu ya. Dan kemudian kita mengundang arwah pakai lilin lah, pakai apa kek, pakai bola kristal kek gitu kan. Pakai ruangan gelap kek, apa gitu kan. Nah, ternyata itu juga bisa mengundang mereka untuk intervensi dalam hidupmu. Jadi nggak bisa sembarangan ya. Oh, ini musiknya ada yang putus sebentar ya. Ya. Sebentar, ini musiknya putus. Maksudnya bluetoothnya. Ini itu dulu ya, sambungin dulu lagi ya. Bluetoothnya putus. Bentar ya. Bukunya bisa didapatkan di mana Min? Itu PDF aja, Mimin nggak punya buku aslinya. Mimin pun dibagi dari teman-teman yang masuk grup Telegram kita. Ya, dia bagi. Jadi dibagikan teman-teman di situ. Ini Telegramnya, Telegram. Coba jadwal Mimin di situ, Komsa KKSM online. Nanti Mimin masukin ke dalam grup. Nah nanti siapa tahu butuh PDF-nya bisa Mimin kirim ya. Ya. Sebentar, Mimin lagi coba konekkan musiknya ke Bluetooth, tadi lagi problem. Loh, minuman Mimin kemana? Oh, di sini. Oke, baik. Sambil kita menunggu lagi proses ya. Sementara kan dengar musik nggak pakai Bluetooth.
Ini sebentar. Something happened with the Bluetooth. Bagaimana, suara hujannya masuk nggak? Sementara Min kutak-katik, kalian nikmati suara hujan dulu. Ya, jadi hal seperti itu jangan pernah diisengin ya untuk bermain dengan hal-hal yang sifatnya mistis, yang sifatnya okultis, atau bahkan untuk mereka yang sering pergi ke perdukunan. Dengar kok suara hujan tapi enggak kebalap sama suara Min, puji Tuhan. Min, akhir-akhir ini aku sangat malas mengerjakan tugas sekolah. Padahal aku menyadari kalau seperti itu enggak baik, tapi tidak mau mengerjakan. Ya, nah itu memang mesti dicari sebabnya kenapa ya. Banyak faktor mungkin, apakah suasana sekolah, ataukah gurunya yang kamu tidak suka, atau mata pelajaran yang kamu tidak suka, atau bagaimana, atau sebenarnya dulunya kamu memang suka tetapi di tengah jalan kamu berubah. Nah, perubahan itu kenapa? Apakah salahnya di kamu atau kehilangan motivasi? Nah, itu juga mesti dicari tahu ya. Kalau seandainya kehilangan motivasi, ingat kembali motivasi awal untuk sekolah di situ apa gitu. Motivasinya harus diperteguh lagi, karena orang kalau kehilangan motivasi ya sebenarnya kehilangan gairah hidup, kehilangan passion, seperti badan tanpa jiwa, raga berjalan saja. Jadi nah ini yang paling penting. Hal-hal yang bisa membunuh gairah atau passion adalah rutinitas biasanya. Ketika rutinitas terjadi, kita nggak bisa lagi memaknai kehidupan, karena kita kegilas pikiran yang dalam tanda petik, ini udah biasa, ini itu udah biasa. Kita kurang bisa lagi menikmati dan bersyukur atas anugerah hari demi hari ya. Jadi hidup itu sendiri berharga, harus dihargai, termasuk diberi kesempatan untuk sekolah, diberi kesempatan untuk belajar ya. Dimana kita berpikir bahwa one day kalau kita menjadi pintar dan sukses, kita bisa bantu lebih banyak orang lagi. Nah, hal seperti ini ya, itu mesti menjadi motivasi kita. Ya. Shalom Min, selamat malam dari Sabah, Sarawak, dari Sarawak, Malaysia, selamat malam juga. Oke, Syamin, akan ku evaluasi diri, makasih, sama-sama ya. Pengaruh iblis sangat kuat. Iya, jadi memang jangan main-main dengan hal-hal seperti ini. Nanti kita akan melihat ya. Ini problem di Bluetooth-nya Min, udah biar aja daripada kita pusing. Yang penting kalian bisa dengar suara musik dari speaker luaran ini. Enggak lagi pakai Min pikir masih bagus lah ya, masih bisa dengar musiknya ya, masih oke. Pakai speaker luaran, enggak secara Bluetooth. Biasanya memang lebih bagus secara Bluetooth karena bersih. Oke, baik. Terus juga mempraktekkan ramal-meramal ya, sebagainya. Juga merapal mantra atau konsultasi dengan spirit. Ya, itu dia. Konsult dengan hantu, dengan spirit, atau mencari ramalan dari kematian. Nah, ini juga enggak boleh. Misalnya, seringkali orang yang terpukul atas kepergian mamanya, papanya, atau saudaranya, akhirnya berusaha mencari tahu di mana mereka sekarang gitu kan. Apakah sudah bahagia, apakah masih menderita, kemudian bertanya kepada dukun, bertanya kepada medium, bahkan minta tolong supaya si medium itu menjadi perantara. Jadi dipanggillah si arwahnya ini, arwah abangnya, arwah keluarganya, arwah saudaranya gitu kan. Alih-alih si abang atau si kakak, si mama yang masuk, ternyata 100% selalu itu adalah setan yang menyamar ya.
Nah ini hati-hati, jangan mau ditipu, karena manusia yang sedang sedih itu gampang sekali ditipu, gampang sekali kemakan mitos-mitos dan bualan-bualan atau dongeng-dongeng nenek tua, kata orang zaman dulu, dongeng-dongeng nenek tua, itu dia. Nih, anyone who does such things, ya, jadi setiap orang yang melakukan ini is an abomination to the Lord. Jadi sebuah kekejian bagi Tuhan. Kita bisa lihat di Deuteronomy itu ulangan. Deuteronomy itu ulangan ya. Ulangan 18, 10 sampai 12. Nanti kita akan baca sama-sama. Coba yang punya kitab suci boleh dibaca. Ulangan 18. Ayo ulangan di mana tuh? Yang baru atau penyiaran lama? Ulangan 18 10 sampai 12. Situ dikatakan apa? Mimin bacakan ya. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai kurban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantera, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari kehadapanmu. Nah, ini dia ya. Itu adalah sebuah kekejian bagi Tuhan. Gas mulai bahas bukunya Min penyiar nama. Ya ini udah bahas bukunya nih. Min lagi keganggu dengan hal-hal teknis di sini ya. Oke, baik, kita balap sebentar. Min mau kunci pintu dulu. Oke, kita kembali. Sekarang kemana? Nah, di sini kita melihat. Di sini ya. Katekismus menggemakan larangan ini, ya. Katekismus tahu ya, yang sering kita bahas setiap hari Minggu. Nah, lagi-lagi kembali ke katekismus kan, karena di sanalah intisari pengajaran iman Katolik kita. Katekismus menggemakan larangan ini dan mengatakan bahwa setiap pelanggaran adalah pelanggaran terhadap perintah pertama dan pelanggaran terhadap penyembahan hanya kepada Allah, to God alone. Itu. Jadi ini pelanggaran 10 perintah Allah, terutama yang pertama, menduakan Tuhan, gitu maksudnya ya. Semua bentuk tenung harus ditolak. Bantuan kepada setan ya, atau iblis ya. Jadi apalagi ini juga apa sih namanya, memanggil orang mati gitu ya. Astrologi, membaca telapak tangan, palm reading, jadi itu juga mesti dihindari. Ya, itu merupakan sebuah jalan untuk jalan lain lagi kepada media atau medium. Hal-hal seperti ini bisa menjadi media bagi iblis. All practice of magic or sorcery
semua praktek sihir atau ilmu sihir. Ya. Ini juga tidak boleh. Mengenakan jimat juga sesuatu yang tercela. Ini Katekisme Gereja Katolik artikel 2116 sampai 2117. Jadi jelas sekali ya, di Ulangan 18 juga diteguhkan lagi di Katekismus. Jadi orang Kristen dilarang bermain-main dengan hal seperti ini. Ingat, iblis sangat kuat seperti kata temanmu tadi. Sepertinya kamu mungkin cuman iseng gitu kan. Kamu iseng aja, dia sudah seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa. Apalagi kalau kamu undang, ya. Enggak kamu undang aja, dia sudah berkeliaran di mana-mana. Apalagi kamu undang, makin jadi dia. Karena memang keinginannya untuk menghancurkan manusia, ya. Enggak diundang aja seperti berkirim santet atau berkirim ilmu hitam kepada orang, kepada korban. Si iblis udah senang melakukannya. Padahal si korban itu kan tidak menginginkan itu, tapi setannya bisa datang. Begitu. Ya. Berbeda dengan dukun yang memang mengundang setan untuk menguasai tubuhnya supaya menjadi lebih sakti dan bisa dalam tanda petik membantu orang, katanya begitu, gitu kan. Nah, yang seperti ini tambah jadi lagi setannya masuk, ya. Jangan kan yang seperti itu, yang dikerjain pakai ilmu hitam aja bisa terjadi. Padahal si korban kan tidak menginginkan, bukan dia yang mengundang, tapi bisa kena juga, gitu lah maksudnya. Apalagi kalau lu undang kan, ya. Nah, kemudian using crystals, menggunakan kristal untuk mengusir setan. Nah, ini dia. Mungkin kalian sering lihat itu para medium-medium, ya. Tahu medium itu kayak dukun yang membiarkan tubuhnya dirasuki. Jadi dia bisa manggil si A, B, dan C, hantu jenis ini atau arwah jenis itu katanya untuk kemudian berbicara lewat tubuhnya. Ya. Itu juga harus dihindari, main-main dengan hal seperti ini. Karena manusia gampang sekali ditipu, ya. Apalagi terus juga di sini dikatakan or invoke occult healing energy, ya, clearly falls under this prohibition, atau membangkitkan energi penyembuhan okultisme jelas sekali termasuk ke dalam larangan ini. Itu juga nggak boleh. Jadi canggih ya zaman ini ya, mereka juga pakai nama energi bilangnya. Kita transfer energi yuk gitu. Ini tidak jarang terjadi. Tim kita juga sering mengalami. Jadi dibilangnya kami cuma transfer energi kok. Nah, tapi nyatanya kerasukan. Ternyata iblis zaman ini update juga tuh. Mereka bisa juga menggunakan bahasa-bahasa canggih. Pakai nama energi. Jadi hati-hati ya. Transfer energi katanya, padahal di dalam tubuhnya dimasukin setan. Jangan mau tertipu ya. Nah, ini Mimin bukan omong kosong karena beberapa kali menghadapi yang katanya transfer energi. Terus misalnya belajar ilmu silat, belajar apalagi ilmu bela diri. Ya, sejauh itu ilmu silat yang sungguh-sungguh fisik, bela diri yang sungguh-sungguh fisik, tidak apa-apa sama sekali karena itu olahraga. Nah, tapi lucunya sampai pada titik tertentu oleh si gurunya disuruh kemudian meditasi, malam Jumat di tengah-tengah kuburan atau di tengah-tengah empang di waktu tertentu, waktu bulan purnama dan sebagainya. Kemudian gurunya melakukan transfer energi katanya. Nah, ini sudah hati-hati. Ini sudah lagi bukan semata-mata olahraga ya, tapi ini sudah olah kanuragan, olah jiwa. Jadi ini sudah menjadi media bagi iblis untuk masuk ke dalam hidupmu. Jadi istilah-istilah seperti itu, energi kek, tenaga dalam kek, hati-hati ya Kisanak ya. Mimin pernah posting tentang hal ini sebelumnya, nanti boleh dicek-cek lagi postingan Mimin. Ya.
Taunya transfer jin. Yes. Min, gimana jelasin bahaya kepada para klien yang mau uang goib, kan sempat heboh, tahu Min? Ya itu juga ya, itu juga pakai tumbal. Kasih tahu dia, tidak ada yang gratis dari setan. Itu pasti pakai tumbal. Omong kosong kalau dibilang nggak ada tumbal, ya omong kosong. Tumbal itu juga lucu. Nah, jadi beberapa korban yang kemudian sembuh dan kemudian cerita sama kita, dia bilang, ada yang bilang pakai tumbal ini aja nggak ada, pakai pesugihan ini aja nggak ada tumbalnya kok. Ternyata tetap ada. Jadi dibohongin lagi, terus disuruh milih. Sementara pesugihan A, pesugihan B, pesugihan C mungkin punya peraturan yang beda-beda ya. Walaupun sebenarnya sama, yaitu iblis. Jadi dia nipu manusia. Sementara pesugihan B bilang gini, kamu kalau nggak mau menumbalkan keluargamu, kamu numbalin musuh aja. Bilangnya numbalin musuh. Padahal tahu nggak siapa yang ditumbalin? Ibumu. Lagi-lagi ditipu ya. Pinter kan? Pinter setannya gitu. Jadi hal-hal seperti ini loh, mana ada sesuatu yang gratis dari iblis, dari setan ya. Hanya Tuhan Yesus yang kasih kamu gratis sampai kelimpahan, sampai kepenuhan. Datanglah kepada Tuhan Yesus untuk apapun masalah dalam hidupmu ya. Untuk apapun masalah dalam hidupmu, datanglah kepada Tuhan Yesus. Jangan pernah berputus asa. Nah, Tuhan mungkin tidak akan memberi jawaban secara instan seperti yang kamu inginkan, tetapi yakinlah ketika kamu mendapatkannya, itulah saat-saat yang terbaik dalam hidupmu, karena Tuhan tahu pada saat itu kamu sedang layak dan sedang pantas untuk mendapatkannya, dan itu memang sungguh berguna untuk kamu. Jadi lewat proses dan lewat perjuangan itu malah semakin menumbuhkan iman. Semakin kita membuat sebuah kita menghargai perjuangan kita sendiri dan tidak gampangan lagi terhadap karunia tersebut gitu ya. Selalu yang terbaik yang Tuhan berikan sesuai dengan waktunya. Nyanya adalah Tuhan, sesuai dengan saatnya, yaitu saatnya Tuhan. Yang jelas kita tetap bertekun saja bahwa dalam doa untuk apapun segala kesulitan dalam hidupmu ya. Jangan lagi mencoba main-main dengan jalan pintas ya. Ya, taunya transfer jin. Tetanggaku ada yang jadi medium. Nah itu. Ya. Semoga Heyo nggak sampai tergoda jadi medium juga ya. Jadi medium berkat nggak apa-apa, medium rahmat malah lebih baik. Serem Yamin, harus dijauhi. Kalau pilet boleh nggak sih? Katanya nggak boleh karena seperti menyembah dewa. Pilet Mimin nggak tahu seperti apa ya. Sejauh itu bukan sebuah bentuk okultis dan itu sungguh-sungguh olahraga. Terus kalau misalnya kamu dibawa untuk membayangkan sesuatu, tinggal bayangkan Yesus. Kalau disuruh menyebut sesuatu, sebut nama Yesus, itu nggak apa-apa, no problem. Karena hati dan tubuhmu tertuju untuk Tuhan ya. Jadi disublimasi hal seperti ini. Dijadikan, disubstitusikan, digantikan. Nah ya. Akhirnya menjadi sebuah doa Yesus. Begitu, karena memang manusia kalau dalam keadaan kosong itu bisa bahaya. Itu dia, tetapi juga bisa bagus karena dia menjadi mudah diisi oleh apapun. Nah, kalau kita serukan nama Yesus, maka Yesuslah yang akan mengisi kita. Begitu loh. Ya, jadi itulah sebabnya para pertapa zaman dulu selalu menganjurkan doa Yesus. Doa Yesus seperti apa, Min? Itu doa yang sangat sederhananya. Misalnya kamu lagi duduk ya. Kita belum berbicara tentang meditasi dulu. Kita berbicara tentang kita duduk santai dulu. Ketika kamu tarik napas, serukan Ye. Kamu hembuskan napas, serukan Sus. Gitu aja. Yesus, jadikan kebiasaan. Nah, lama-lama kalau sudah terbiasa, dilakukan di dalam hati. Mungkin pertama-tama perlu divokalin dulu sebelum dibatinin. Gak apa-apa. Misalnya di kamar, Yesus, Yesus. Nah, nanti lama-lama akhirnya nggak perlu bersuara lagi. Tapi batinmu langsung setiap tarikan napas adalah Yesus. Nah, dan itu akhirnya menjadi sebuah rema dalam hidup kita. Rema itu seperti sebuah sabda yang diulang-ulang terus dan ternyata menjadi jiwa kita. Itu namanya rema ya. Dan itu menjadi sebuah kekuatan. Jangan heran pelbagai karunia yang akan kamu dapatkan kemudian dari situ.
Ya, karunia apa saja itu Min? Nanti alami aja sendiri, biasakan dengan nama Yesus di dalam setiap tarikan nafasmu. Salah satu karunia yang Min bocorin dia yang paling jelas dan nampak adalah kamu nggak akan bisa kerasukan setan. Para dukun yang melihatmu langsung lari terbirit-birit. Mereka yang memiliki segala ilmu ini dan itu, terutama yang dari kuasa kegelapan, itu bisa langsung tahu ada sesuatu dalam dirimu. Kamu sedang disertai sesuatu. Mereka tahu itu. Dan mereka nggak berani ngapa-ngapain. Itu salah satunya. Ya. Belum lagi berkat dan rahmat yang mengalir dari apa adanya ya. Itu. Ya, pernah dibahas oleh Romo Bayu, Min. Sebentar ya. Pernah dibahas oleh Romo Bayu di YouTube. Katkis soal gerakan-gerakan atau metode yang bisa mengundang roh. Iya. Salah satunya New Age Movement itu ditolak dalam iman Katolik. Yes. Terus karena udah pada uang goibnya sekian ratusan juta dibagi kepada orang miskin seakan-akan amal kasih. Ya, hati-hati. Yang menerimanya bisa celaka itu. Ya. Yang menerima uang begituan bisa celaka. Beberapa pengalaman Mimin terhadap korban yang pernah melakukan hal ini dan kemudian bertobat dan bercerita, itu celaka semua yang terima uang itu. Jadikan tumbal semua itu, apakah dia sendiri yang meninggal atau istrinya atau anaknya, ya nggak ada semuanya yang normal dari situ. Freemason juga ditolak ya Min, katanya ada perjandera. Freemason ditolak, apakah perjandera atau tidak itu tetap ditolak karena teologinya berbeda sekali dengan Katolik ya. Apa itu Freemason kakak? Nah, nanti tinggal cari di TikTok. Kemarin barusan dibahas, Paus dengan tegas mengatakan orang Katolik dilarang ikut Freemason. Dengan tegas itu. Nah, Paus kita yang terbaru ini, Paus Fransiskus ya. Ya. Kalau meditasi asal nggak ada mantra-mantra gitu aman sih. Ya, betul. Soalnya itu dipakai juga dalam dunia psikologi. Yes, itu netral kok sebenarnya. Nah, sekarang kamu arahkan kemana meditasimu? Nah, bagi kita yang memiliki kekayaan spiritual di dalam gereja Katolik, lewat santo dan santanya, lewat pertapa-pertapa zaman dulunya, mereka isi dengan nama Yesus. Jadi submisif kepada nama Yesus. Itu malah bagus. Itu malah mengundang Tuhan dengan segala karyanya hadir dalam hidupku. Ya. Diajar juga dalam ilmu psikologi katanya. Ya, psikologi Min nggak tahu caranya, tapi jangan dibiarkan kosong. Karena kalau kosong, ya itu rawan resiko sesuatu yang lain bisa masuk. Iya betul, Freemason menyatukan semua yang katanya yang baik dari semua agama gitu. Disatuin gitu. Jadi kayak sinkretisme. Sinkretisme itu mengambil semua yang baik dari agama A, B, dan C dijadikan satu, terus mengatakan semuanya adalah satu, semuanya adalah sama, Tuhan kita satu, Tuhan kita sama. Jadi indiferensiasisme, jadi seakan-akan nggak ada pembedaan lagi. Nah, ini juga ditentang oleh gereja Katolik. Ya, ya betul, jadinya kebenaran menjadi relatif. Benar sekali. Terima kasih atas pencerahannya Min, sama-sama. Dukun pernah datang ke rumahku Min, lihat ada patung Yesus dan Bunda Maria, katanya panas rumahku. Ya sebenarnya bukan karena patung itu juga ya, karena rumahmu menjadi sebuah rumah doa. Ya, menjadi sebuah rumah doa dan dia tahu roh yang menjadi peliharaannya, dia bentrok dengan roh yang ada di dalam atau yang menjaga rumahmu. Begitu loh. Min, gimana kalau kita menerima pemberian contoh dari uang gaib itu, tapi kita nggak tahu sebagai orang Kristen apa yang harus kita lakukan? Jangan takut, jangan takut. Bukan setiap orang Kristen pasti berdoa setiap hari. Ya, kepada orang Kristen memang kesannya kamu nggak tahu uang itu menjadi netral. Tapi kan misalnya begini, biasanya uang gaib itu didapat begini loh misalnya. Biasanya loh ya yang Mimin hadapi bersama tim. Jadi si orang ini tahu bahwa si orang itu pesugihan, dia pinjam uang gitu loh. Dia udah tahu kok. Jadi dia pinjam uang gitu.
pinjam dong uangnya gitu. Jadi dia udah tahu. Jadi karena belum pernah ada orang Kristen yang dapat uang besar sekali tiba-tiba celaka gitu ya, belum cerita sama Mimin, ya mungkin kepada orang Kristen jadi netral-netral aja itu duit. Tapi kan namanya uang seperti itu kan biasanya kan selalu dalam jumlah besar, maksudnya nggak wajar gitu loh, uang yang nggak wajar. Kita pun harusnya curiga dong kalau dikirimin uang yang sebesar itu secara nggak wajar kan gitu. Ya, namanya uang gaib ya, pasti nyampe kepada kita juga gaib gitu loh. Nggak normal lah begitu. Patut kita pertanyakan ya. Jangankan uang gaib, uang yang masuk ke rekeningmu dalam jumlah yang nggak wajar juga pasti kamu pertanyakan kan, pasti kamu kalut, lapor ke bank atau gimana gitu. Tapi seandainya itu bagian dari uang gaib dan hanya sampai kepadamu 10.000, 20.000, Min pikir itu langsung jadi netral di tanganmu. Karena setiap hari orang Kristen pasti berdoa. Ya. Ya. Terus bagaimana ceritanya bisa seperti itu, Min? Mungkin saja memang sudah saatnya Tuhan menggunakan uang-uang penjahat ini untuk sebuah kebaikan tanpa kita sadari. Tanpa kita sadari, begitu loh. Ya, bukankah Tuhan selalu bisa menarik garis lurus dari setiap jalan-jalan bengkok anak-anaknya? Tuhan bisa memanfaatkan apapun untuk tujuan keselamatan kita. Ya, secara langsung maupun tidak langsung. Begitu. Tapi tentunya itu sudah jalan ajaibnya Tuhan ya, tanpa kita sadari. Kalau kita tahu uang itu gaib dan kita tidak tahu ya, dan kita tahu ya, pasti kita menolak menerimanya, kan begitu. Kalau masalah kita nggak tahu, nah itu serahkan kepada Tuhan saja. Pernah lihat di internet ada yang sengaja naruh uang banyak di tengah jalan dengan sengaja. Nah itu juga mesti hati-hati, kan nggak wajar hal seperti itu. Atau misalnya makanan hasil persembahan agama lain. Matsah ketangkap CCTV. Nah gimana itu? Oh iya. Nah kadang-kadang itu pesugihan juga. Ada yang namanya pesugihan apa gitu. Dia simpan sesuatu di tengah jalan ya dengan harapan yang nabraknya akan celaka. Jadi bukan dia yang jadi tumbal begitu loh. Si juru kuncinya sih bilangnya begitu. Tetapi pada akhirnya dia juga tetap jadi tumbal. Setelah menumbalkan sekian banyak orang lain, pada akhirnya dia juga dihabisi. Jadi setan ini nggak ada yang genah. Ya, selalu licik. Iya, bahwa selalu dalam doa setiap sebelum beraktivitas Tuhan pasti selalu melindungi. Ingat, iman kita mengalahkan dunia. Jadi kita jangan takut dengan apapun. Ya, orang Kristen justru memberkati dunia. Enggak takut dengan apapun. Enggak takut ini uang gaib atau bukan ya. Ini dosa atau tidak ya. Ini boleh atau tidak ya. Enggak seperti itu orang Kristen. Iman kita mengalahkan dunia. Kita yang harus memberkati dunia, bukan takut dengan dunia. Bukan apa-apa takut terus menarik diri ke dalam hutan. Apa-apa takut sampai akhirnya takut ketahuan, takut kelihatan, akhirnya malah menutupin seluruh tubuhnya. Takut menimbulkan mesum dan birahi bagi orang misalnya. Hal seperti ini. Iman kita tidak seperti itu. Iman kita bukanlah sebuah iman ketakutan, tapi iman sukacita. Ya, Kisah Anak camkan itu. Kamu anak-anak Allah, kamu anak-anak yang merdeka. Jangan ini dan itu takut. Bukankah setiap hari kamu berdoa, mohon perlindungan? Ya, selalu ada jalannya. Seandainya memang uang gaib itu memang mencelakakan dan hampir sampai ke tanganmu, pasti Tuhan jaga bagaimana caranya uang itu nggak kena ke kamu, misalnya begitu loh. Atau kena ke kamu tapi ternyata kamu nggak apa-apa. Jadi hal seperti ini, ya. Gitu, ya. Tapi memang kalau itu semua terjadi karena rahmat Tuhan ya. Kalau seandainya kita tahu itu uang nggak benar ya, masalah gaib atau nggak gaib, masalah lain lah. Misalnya uang korupsi aja, anggaplah itu uang gaib ya. Nah seperti yang terjadi deh dengan menteri ya. Menteri siapa yang ketangkep itu? Dia korupsi berapa malah disumbangnya untuk gereja. Gereja kembalikan loh itu. Begitu dia ketangkep dikembalikan loh itu uang itu. Begitu tahu itu uang hasil korupsi. Walaupun sebenarnya nggak ada kewajiban untuk mengembalikan. Kan nggak tahu pada waktu pemakaiannya.
Ya tapi karena atas kesadaran sendiri diganti, begitu tahu ternyata itu uang rakyat kan begitu. Ya. Oke. Oke, sekarang kita lanjut. Whose voice in your head? Suara siapa di kepala Anda? Ya. Min, gimana kalau makanan dari upacara kepercayaan lain yang diberikan ke kita, apakah cukup didoakan saja, apakah kita terima atau boleh? Kalau kita tahu itu dari hasil persembahan, ya tolak saja. Kalau nggak tahu, bukankah sebelum makan kamu selalu berdoa? Nggak apa-apa. Makan saja, itu akan menjadi barang netral. Karena kamu nggak tahu. Dan ketika kamu berdoa, itu sudah diberkati oleh Tuhan, dibersihkan. Ya. Tetapi kalau kamu tahu, ya jangan. Walaupun kalau kamu berdoa, akan Tuhan bersihkan, tetapi kan itu kan kamu sudah tahu tujuannya untuk apa. Itu bukan untuk sekutunya Tuhan, tapi untuk sekutunya iblis, ya. Jangan terima, begitu, ya. Begitu saja, simple saja. Simple saja. Jangan terlalu takut ini dan itu, ya. Nah kalau kemudian sudah kemakan Min, kemudian 3-4 hari kemudian baru tahu, ya nggak apa-apa. Tertawa saja. Bagi anak-anak Tuhan, hal seperti ini nggak kenapa-kenapa. Tuhan kan sudah bilang, kalau kamu terminum racun maut, kamu tidak apa-apa. Terinjak ular dan kalajengking, nggak apa-apa. Seharusnya setan takut dengan Anda, bukan kamu yang takut dengan setan. Ya, anak-anak Tuhan adalah anak-anak merdeka. Jangan dikit-dikit takut. Kamu boleh takut kalau kamu memang menginginkan itu. Misalnya mencari ilmu hitam dan bersekutu dengan iblis, kamu boleh takut. Karena nol penjagaan dari Tuhan. Kamu diserahkan kepada hawa nafsumu sendiri. Kepada dosa-dosamu sendiri. Urus dirimu sendiri. Sejak saat itu kamu akan menjadi bulan-bulanan setan. Nah, pada saat itu boleh takut. Karena tidak ada perlindungan. Ya. Sudah jelas ya sampai di sini ya? Ya, bisa juga begini, kalau kita tahu itu makanan adat dan kita tahu itu makanan orang mati, terus kita diberikan kepada keluarga, ya. Ya, sebenarnya enggak kenapa-kenapa setelah kamu berdoa, setelah diberkati, itu jadi makanan netral seperti ada apa adanya. Cuman, ya daripada menjadi batu sandungan untuk saudara seimanmu yang lain, ya sebaiknya ya jangan. Gitu loh maksudnya. Jadi, bukan masalah kita percaya ini akan menjadi celaka untuk kita karena iblis, bukan karena kita takut iblis, enggak. Karena pertama itu memang ditujukan untuk bukan sekutunya Tuhan. Kemudian itu memang bisa menjadi batu sandungan. Jadi hal-hal seperti ini yang diperhatikan, dipertimbangkan. Bukan lagi hal gaibnya. Sudah, karena dengan iman kita mengalahkan dunia itu sebenarnya sudah bersih, ya. Seperti itulah. Seperti misalnya, kenapa gereja melarang umat awam mendoakan ritual eksorsisme yang diberikan atau dipercayakan gereja kepada romo-romo eksorsis. Sebenarnya perkara boleh atau tidak bolehnya bukan karena sebuah dogma atau sebuah hukum yang mengikat kalau kamu lakukan itu dosa, enggak. Tapi gereja mempertimbangkan kalau ada serangan balik dari setan, kamu akan kewalahan. Begitu loh. Nah, sementara para pastor, terutama pastor eksorsis, mereka dilindungi dengan rahmat khusus. Dilindungi dengan rahmat khusus untuk menangkal hal-hal seperti ini. Ya. Begitu. Semoga sudah cukup jelas ya. Ya, sebenarnya sudah dibahas oleh Paulus, ya betul. Lah di keluarga saya memang setelah dipanjang untuk orang mati dan selesai dimakan keluarga sendiri. Ya, kamu bisa katakan kepada keluargamu, ya perlahan mulai dididik. Jadi
makanan sekedar untuk dikenang, jadi bukan tujuannya untuk memberi dia makan, ya, itu nggak apa-apa. Jadi dilihat fungsi dan tujuannya di sini. Misalnya sediakan kue, bukan dipersembahkan untuk semoga dia makan, nah itu masih nggak apa-apa, itu untuk mengenang bahwa dia suka dengan kue ini, itu is okay, no problem. Dan kemudian setelah itu kamu makan kue itu sebenarnya tidak apa-apa. Itu tergantung fungsi dan tujuan, ya, karena bukan untuk orang mati, hanya untuk menang bahwa dia suka kue ini, jadi kemudian kita makan bareng, itulah. Hal seperti ini mulai kepada keluarga mulai digantikan. Nah, contohnya seperti ini. Sekarang di kampung tertentu sejak adanya tim Komsa ini, ya, orang-orang di sana setiap pernikahan enggak lagi pakai budaya adat yang mengundang dewa ini, mengundang dewa itu. Sekarang sudah bahasanya tetap bahasa yang sama, tapi doanya kepada Yesus. Yang diundang apa? Para malaikat dan orang kudus. Malah keren, jadinya inkulturasi budaya. Alat-alatnya tinggal diberkati. Mereka pakai ini, pakai itu, pakai ini. Alat-alat diberkati saja. Bukankah semuanya netral bagi Tuhan? Semuanya kan ciptaan Tuhan. Kayu kek, besi kek, batu itu kan semua ciptaan Tuhan. Ya, jadi tinggal ditujukan ke siapa doanya. Nah, pada akhirnya mereka enggak lagi manggil dewa gunung, dewa air, enggak. Langsung dipanggilnya Yesus, datanglah gitu. Pakai bahasa daerah. Nah, ini dia. Ini malah keren. Malah keren banget. Inkulturasi budaya. Jadi cobalah itu juga diinkulturasikan kepada iman kita. Jadi makanan itu bukan lagi persembahan kepada orang mati, enggak. Untuk mengenang dia saja, kemudian kita makan bersama sambil mendoakan dia. Dia senang makanan ini loh. Nah, hal seperti ini loh, ya. Kita inkulturasikan kepada iman kita. Ya. Semoga bisa disiasati ya hal seperti ini ya. Ya, semoga membantu ya. Ingat, iman kita memberkati budaya, bukannya mengutuk budaya, bahkan takut dengan budaya, tapi memberkati budaya dan menggunakannya sebesar-besarnya untuk kemuliaan Tuhan ya. Yes, adat dan agama bisa bergandengan, bisa banget, malah bagus. Itu akan menjadi sebuah corak tersendiri bagi suku itu dalam beragama atau dalam beriman. Itu keren banget sebenarnya. Tinggal bagaimana kamu mengubah mantra-mantranya menjadi doa kepada Yesus. Terus alat-alat peraganya seperti kayu kek, batu kek, atau senjata diberkati dulu. Jadi segalanya ditujukan kepada Yesus, kepada Tuhan. Itu keren banget, keren banget. Justru itu yang Mimin rindu untuk wilayah Asia atau wilayah timur dunia ini, agar mereka bisa beragama sesuai dengan adat istiadatnya masing-masing. Itu keren banget loh. Ya, orang seringkali nggak bisa membedakan antara ritual dengan tradisi atau budaya. Ya, dan bahkan sering mencampur adukan keduanya. Ini penting sekali untuk dimengerti. Tradisi budaya itu udah menyangkut hal-hal seperti seni, art, baik budaya benda maupun budaya tak benda, itu sudah art. Baik cara berpikir itu juga sebuah art ya, maupun budaya benda seperti bangunan, itu kan budaya benda. Ya, seperti musik itu kan dengan corak musik itu kan budaya tak benda. Atau motif batik tertentu, motif pakaian tertentu itu kan sudah. Nah, tapi ritual itu hal yang lain lagi, itu sudah mengundang sesuatu. Sudah sebuah penyembahan, sebuah worship. Nah, ini dia. Ya, ini musik kita bisa pergunakan itu, kita kembalikan kepada Tuhan. Kalau itu terjadi, waduh, luar biasa. Kita akan kaya dengan kasana-kasana rohani sesuai dengan karakter adat dan daerah masing-masing ya. Masalah pernikahan dan kematian itu gimana? Maksudnya gimana? Maksudnya gimana itu ceritanya? Ini coba Min agak gelapin dikit ya, supaya tulisannya bisa kita baca. Nah, soalnya tulisan kita itu warnanya putih kan?
Jadi ini agak ditemin dikit supaya kita bisa baca tulisan yang warna putih itu. Karena layarnya sudah putih. Iya, ada tradisi Tionghoa menikahi sesama mayatnya. Yang tidak bertentangan dengan iman kita diteruskan. Yang bertentangan dan sudah jelas-jelas bertentangan itu harus dibuang, ya. Ada hal-hal yang memang harus dibuang, ada hal yang bisa kita inkulturasikan. Seperti menikahi mayat, nah itu juga itu harus dibuang, ya. Kalau yang oles-oles darah binatang ke dahi itu bagaimana, Min? Itu tergantung doanya lagi. Misalnya, Mimin ambil darah terus doa dalam nama Yesus, kamu akan diberkati dengan misalnya darah ini adalah darah lambang kehidupan misalnya. Seperti itu. Tujuan dan fungsinya yang mesti dilihat. Tapi misalnya darah itu diambil kemudian atas nama dewa kambing kamu akan selamat. Nah, itu udah nggak betul. Ya. Hati-hati ya, kalian harus cerdas membedakan antara adat istiadat dengan ritual. Karena kadang nampak samar-samar keduanya nih. Tapi mengertilah kalian apa yang ingin maksud, ya. Sejauh itu merupakan sebuah budaya atau art, itu netral. Tinggal kamu isi dengan hal rohani, dia akan menjadi milik daripada kekayaan iman kita. Tapi kalau itu sudah menjadi sebuah ritual dan menyembah dewa-dewa tertentu, nah itu yang harus doanya diubah kepada Yesus. Udah jarang dilakukan itu karena mindset mereka di arwah kesepian. Oh, jadi arwahnya harus di itu, ya. Ini kayak Hemin, kalau bisikan yang didengar untuk menyuruh membuat kebaikan seperti mengampuni, apakah itu roh baik? Bukan. Dalam keadaan apa ini kamu? Apakah itu yang sering kamu alami? Ya. Bahkan bisikan yang menyuruh kamu melakukan hal yang baik pun mesti tetap harus hati-hati, ya. Walaupun dia menganjurkan sesuatu yang tampaknya baik, tetap harus hati-hati, ya. Sejauh itu tidak bertentangan dengan iman, didengarkan saja, no problem. Sambil kamu terus bawa dalam doa, dan kalau bisa punya pembimbing rohani untuk ini, berbicara dengan pastor atau suster atau bruder atau orang yang kamu percaya. Itu enggak boleh disimpan sendiri karena manusia rawan disesatkan. Bahkan para santo-santa setiap mendapatkan penampakan Yesus atau Bunda Maria, mereka selalu konsul loh kepada pembimbingnya atau kepada bapak pengakuannya, gitu. Minta bimbingan, jangan berjalan sendiri. Manusia rawan disesatkan, ya. Di Katolik, sakramen pernikahan untuk orang hidup bukan orang mati, ya benar. Pernikahan secara gereja dan pernikahan secara adat itu beda, ya? Iya, beda. Ya. Pernikahan adat bukan sakramen. Jadi oleh gereja tetap dianggap belum menikah dan tetap dianggap zina. Dan itu tidak boleh komuni. Jadi harus menikah gereja. Ya. Benar. Min, kenapa gereja ada misa malam Jumat Kliwon? Tidak diketahui satu sore atau Jumat Kliwon. Tidak diketahui, buset, bertahu gue itu teguran buat Jumat aku. Sebenarnya ada misa setiap Jumat pertama bulan, Jumat pertama bulan itu untuk menghormati hati kudus Yesus. Apakah itu terkena kepada Jumat Kliwon, Jumat Legi atau Jumat apa, enggak peduli. Pokoknya Jumat pertama bulan, ya. Mungkin pas kamu hadir kena ke Jumat Kliwon kali. Begitulah. Tapi enggak ada misa khusus Jumat Kliwon, enggak ada. Tapi setiap misa Jumat pertama bulan itu untuk menghormati hati kudus Yesus. Sesuai dengan perintah Yesus kepada Santa Margaret Maria Alacoque. Sementara kalau Sabtu pertama bulan dipersembahkan kepada hati tak bernada Bunda Maria. Sesuai dengan pesan Bunda Maria kepada
3 gembala kecil di Fatimah. Begitu. Ada misa pranikah Katolik, ya, maksudnya bagaimana? Misa pranikah Katolik maksudnya bagaimana? Oke, sementara nanti kamu tinggal ketik lagi, kita lanjutkan ya nih sampai kita masuk ke sini belum sama sekali membahas topiknya. Oke, baik. In the midst of a session, jadi di sela-sela sesi, setan sering mengolok-olok dan menjelek-jelekkan orang atau tim di ruangan. Biasa dia cari korban nih, orang tertentu. 1 atau 2 orang. Biasanya sih 1 orang saja. Dia cari korban yang paling lemah. Dia buka dosa-dosanya gitu. Terutama si pengusir setan itu sendiri. Nah, jadi mereka mencoba menjatuhkan kita. Bahkan menggunakan simbol-simbol suci gitu. Ya, di masa lalu setan ini banyak kali mengkritik saya untuk banyak hal. Jadi setannya bisa kritik nih. Kamu tidak mengucapkan misa setiap hari, atau tidak mereka misa setiap hari. Dia tahu. Ya betul sih, kata si Monsignor Rossetti ini. Saya ada miss lah beberapa hari katanya. Terus kalimat lain lagi, beberapa dari kalian di sini tidak mengaku dosa hari ini. Nah gitu, tahu loh si iblisnya. Iblis itu kemudian menyebutkan nama setiap orang di ruangan yang tidak mengaku dosa. Terus kalimat yang lain lagi, kamu tidak mencium stolamu sebelum memakainya. Pastor kan biasanya selalu mencium salib di atas stola sebelum memakainya. Jadi hal seperti ini. Jadi oleh setan dikritik. Tujuannya apa? Tujuannya untuk melemahkan, untuk menjauhkan kita. Ya. Nah, supaya karena dia dianggap maha tahu, kita jadi ngecun gitu. Jadi mulai mengkeret, mulai takut gitu loh. Nah, ya, hal seperti ini. Tapi kita tidak boleh kalah, tidak boleh takut dan menyerah terhadap gertakan mereka. Itu dong yang mereka bisa lakukan sebelum pada akhirnya mereka lari terbirit-birit ya. Di Solo ada misa malam Jumat Kliwon. Malam tadi ada. Ya, dilihat ininya, intensinya. Misanya untuk apa? Apakah termasuk misa keluarga atau termasuk dalam misa Hati Kudus Yesus atau misa khusus malam Jumat Kliwon? Nggak tahu. Ya, dilihat dulu. Oh ya, Min, di Protestan nggak ada pengakuan dosa ya. Setahu Mimin nggak ada. Karena Mimin kok Martin Luther mengkritik gereja Katolik, yaitu masalah zaman dulu ya, masalah sejarah zaman dulu. Tapi Mimin percaya itu juga bagian dari hal-hal yang diizinkan Tuhan terjadi. Tentunya untuk apa? Pada akhirnya juga kita bisa mengambil kebaikan dari setiap kejadian-kejadian pahit atau pedih seperti ini ya. Begitu. Sebelum Martin Luther juga sudah banyak, kalau kita lihat sejarah mulai dari abad-abad awal sampai kemudian sampai sekarang ya, banyak terjadi. Dan ya begitulah. Bagaimanapun gereja adalah sesuatu yang kudus tetapi juga sesuatu yang berdosa dan berjalan bersama dengan sebuah usaha untuk bekerja sama dengan rahmat Allah. Gerejanya sendiri digerakkan oleh Roh Kudus sebagai rohnya, sesuatu yang suci dan mulia, sementara orang-orang di dalamnya adalah orang-orang yang masih kedagingan semua. Jadi ini mengandaikan seberapa jauh dia bekerja sama dengan rahmat. Seberapa dalam dia bisa menyelami kekayaan yang disediakan oleh roh ini, sejauh mana dia dapat menimbanya, sejauh mana dia dapat terbuka terhadap
Roh Kudus tersebut. Jadi ini sudah melibatkan kepada masing-masing individu ya. Begitu. Terima kasih Min, banyak pencerahan ilmu malam ini. Puji Tuhan ya. Padahal Mimin ngomongnya belepotan ya, setengah mati terjemahin. Belum jawab pertanyaan. Belum lagi Min kembali ke bukunya, pusing kepala Mimin. Belum lagi musiknya nggak bisa masuk secara in a good way, secara bagus. Ini kan cuma pakai speaker luaran ya. Semoga kedengarannya nggak pecah di tempat kamu ya. Sementara Min ambil minuman lagi. Sudah jam berapa ini? Wow, masih menuju setengah 12. Waktu kita masih setengah jam lewat. Misa malam Jumat Kliwon sebenarnya sama dengan misa di hari Jumat. Malam Jumat Kliwon ditujukan untuk menghargai tradisi Jawa yang masih melihat hari. Ya bisa jadi. Ya. Hari tersebut sebagai hari baik bisa jadi. Misa ini dilakukan sekali dalam sebulan. It's good. Justru kita memberkati budaya, no problem. Malam Jumat Kliwon itu diberkati menjadi salah satu hari baik. Itu juga bagus, sebuah bentuk inkulturasi juga. Misal inkulturasi atau pencampuran dengan budaya setempat bukanlah hal baru dalam gereja Katolik. Yes, benar banget. Karena inkulturasi penting buat menghilangkan kebiasaan, kepercayaan tertentu kembali kepada Yesus. Yes, mantap. Nah itu keren itu. Mantap banget. Nah, sampai di mana kita tadi? Ya, tadi setan yang sengaja bikin kacau ya, jadi dia bongkar dosa-dosa para pendoa sehingga para pendoa menjadi mengkeret gitu ya, karena dia menunjukkan bahwa dia maha tahu gitu ya, padahal sih ya cuma segitu-gitu aja taunya. Terus dikatakan di sini setan tidak peduli dengan kualitas kehidupan spiritual saya. Mereka mencoba menjatuhkan harga diri saya, kata Monsignor Rossetti ini. Ironisnya, sekarang saya yang memastikan bahwa saya mencium salib di stola saya. Terus karena itu saya pergi ke pengakuan dosa setiap minggu. Terus pada akhirnya saya menjadi lebih rajin mengucapkan misa setiap hari apapun keadaannya. Wah, keren kan? Justru perkataan setan malah semakin membuat dia memperbaiki diri. Dalam hal ini, setan kena prank lagi. Maksudnya ingin menjatuhkan mental kita. Ketika kita menjadi sadar dan bisa menggunakan itu sebagai sebuah rahmat, akhirnya malah setan yang dirugikan karena kita menjadi makin rajin ya. Itu dia. Ini salah satu contoh yang pernah Mimin sebut sebelumnya tentang apapun yang dilakukan setan, semuanya selalu bisa dipakai Tuhan untuk kemuliaannya. Nih, hal seperti ini terjadi. Gitu. Oke. We all have little voice in our ears. Kita semua memiliki sedikit suara atau suara kecil di telinga kita. Little voice. Maksudnya bagaimana? Maksudnya setiap hari kita mendengar pesan. Ya. Beberapa pesan-pesan itu membangun kita, tetapi banyak juga yang ternyata mencoba untuk meruntuhkan kita. Yang terakhir memberitahu kita bahwa
Dikatakan di sini, we are not measuring up, atau sebentar. Atau kami tidak cukup baik lah gitu. Bahwa kita belum memenuhi syarat, kita belum, we are not good enough, kita nggak cukup baik, atau kita sendirian, nggak ada yang peduli sama kita, tidak ada harapan bagi kita. Nah, suara-suara seperti ini mencoba mempermalukan kita. Hati-hati, kata Monsignor Rossetti. Ini adalah these are message from Satan. Ini adalah pesan dari setan. Enggak peduli seberapa tersamarnya mereka dalam simbolisme agama. Nah, seperti yang tadi ya, ada bisikan disuruh ngaku dosa, juga tetap harus hati-hati. Tetapi kamu bisa mempermalukan setan dengan seandainya itu bukan dari Tuhan dan ternyata itu dari setan. Kalau kamu ikutin anjurannya mengaku dosa, malah itu semakin melemahkan dia lagi seandainya itu dari setan. Dia akan semakin dirugikan dengan nasihat baiknya. Gitu. Ya. Walaupun memang tetap harus dikonsultasikan. Nanti pada waktu mengaku dosa bisa cerita kepada romonya gitu. Nah, tadi ini relevan dengan pertanyaan temanmu tadi, ada bisikan di telinganya atau di kepalanya, ada suara begitu ya. Ternyata setiap hari pun sebenarnya kepala kita penuh dengan suara, antara yang baik dengan yang jahat ya. Kita semuanya punya suara kecil tersebut di telinga kita. Nah, kita lanjutkan. Pesan Tuhan kepada kita adalah love and support, cinta dan support, dukungan. Tuhan memberitahu kita bahwa kita dikasih dan kita diampuni. Ini penting sekali. Jadi ini adalah pesan yang sebenarnya. Tuhan mengasihi kita, Tuhan mencintai kita. Jadi kalau ada suara yang mengatakan kamu jelek, kamu lebih baik mati atau bunuh diri saja, kamu beban keluarga, nggak ada gunanya lagi kamu hidup, itu bukan suara Tuhan. Pasti, karena Tuhan mencintai kita apa adanya. Sebesar apapun dosa kita, Dia akan selalu mengampuni dan memberi kesempatan. Jadi kalau ada suara mengatakan kamu dosa besar, kamu pasti mati, kamu menghujat Roh Kudus, kamu nggak terampuni, hati-hati. Itu pasti bukan suara Tuhan. Ya. We are welcome into the kingdom. Kita semua ya disambut di kerajaan Tuhan. Tuhan tidak pernah berhenti melihat kita dan mengkomunikasikan pesan cinta dan belas kasihan. Ya. Nice and submit ortodoks beda sama ajaran Katolik ya. Sebenarnya dulunya satu semua dan sama ya. Masalah ada yang nggak setuju hasil daripada konsili Efesus. Berapa tahun kemudian ada yang nggak setuju dengan hasil konsili daripada Kalsedon. Terus abad ke-11 ada yang nggak setuju dengan konsili gimana akhirnya memisah gitu ya. Tetapi empat ini, gereja Katolik, gereja Ortodoks Oriental, gereja Ortodoks Timur, sama gereja Asia itu sebenarnya satu. Apostolik ya. Ya berbeda dalam hal masing-masing, tetapi bahwa dalam keadaan tertentu Paus kita mengizinkan kita menyambut di gereja mereka. Dalam keadaan tertentu misalnya gereja Katolik kita sungguh jauh gitu ya. Nah jadi beberapa dari mereka ada yang kembali kepada gereja Katolik juga gitu. Bedanya apa? Gereja kita sebagai Katolik Roma menggunakan ritus Barat atau ritus Latin. Sementara mereka menggunakan ibadahnya, maksudnya ya, ibadahnya menggunakan ritus Timur. Gitu. Siapa yang pernah ikut ritus Timur? Itu megah sekali, agung sekali, banyak nada-nada minornya.
dan juga lebih panjang ibadahnya. Terus penghormatannya kepada Bunda Maria lebih luar biasa lagi dari Katolik. Ada perbedaan teologi tapi sedikit saja. Contohnya seperti filioque ya, tentang keluarnya Roh Kudus, kayak gitu-gitulah ya. Ya, begitulah. Ya, semoga pada akhirnya semuanya kembali kepada Gereja Katolik ya. Amin. Saya baca buku harian Santa Faustina, justru terlalu rajin pengakuan dosa dan enggak mau menerima komuni sebelum mengakuan dosa itu suatu godaan, Min. Enggak mau menerima komuni sebelum mengakuan dosa. Ya, bisa jadi. Terlalu rajin pengakuan ya. Kenapa enggak baik? Terlalu rajin pengakuan kenapa enggak baik? Pertama, bisa dipahami bahwa kamu nggak percaya dengan kerahiman Tuhan, nggak percaya dosamu sudah diampuni, akhirnya pingin aku lagi, itulah artinya. Justru itu bukan menunjukkan sebuah kesalahan, tapi kurang percaya kepada kerahiman Tuhan, bahwa dosamu sudah diampuni. Nah, ini bisa jadi godaan setan juga. Lihat, halus kan mainnya? Kamu disuruh sering aku dosa. Nah, begitu kan? Terus nggak mau komuni sebelum melakukan dosa. Iya, jelas. Karena komuni merupakan sebuah persatuan kita sama Yesus dan itu hal yang sangat ditakuti setan. Nah, kalau komuni bagus setiap hari. Seperti yang dilakukan para biarawati setiap misa pagi, itu malah bagus. Ya. Min, lantas bagaimana caranya agar orang Protestan tidak dipakai oleh setan kalau salah satu syaratnya harus mengaku dosa? Iya, pertama gimana ya? Kita nggak usah berpikir sejauh itu seakan-akan kalau nggak ngaku dosa pasti dipakai setan. Nggak juga gitu loh. Banyak juga dari antara orang Protestan yang orang saleh dan sungguh beriman. Dan Tuhan jaga dan Tuhan lindungi gitu loh ya. Ya, jadi jangan langsung berpikir bahwa ya begitu terlalu jauh ini mikirnya. Banyak juga pendeta-pendeta bisa ngusir setan gitu loh, maksud Mimin. Ya. Ya. Sejauh kita dekat sama Tuhan nggak usah takut apapun ya. Nggak melakukan dosa besar berulang-ulang nggak usah takut. Yang paling didemin setan itu kan kita melakukan dosa besar tapi berulang-ulang terus-menerus akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Misalnya contohnya aborsi. Aborsi terus-menerus. Mimin mungkin pernah cerita, Min pernah kedapatan seorang anak SMP yang sudah mengadakan aborsi lebih dari 5 kali. Masih SMP lo, gila nggak? Itu semuanya dipakai oleh setan. Ini dosa besar dan menjadi sebuah kebiasaan dosa. Bener, anak ini kadang-kadang kerasukan. Ya. Ataupun sebaliknya, Min, pasti diampuni, pasti masuk surga. Nah, betul. Jadi setan mengatakan, jangan takut, nanti kalau kamu dosa pasti diampuni, pasti masuk surga. Itu juga akhirnya kita bisa terjatuh ke dalam dosa, nggampangin kerahiman Tuhan. Jadi nggak apa-apa, berdosa aja dulu, nanti juga diampuni. Nah, itu dia. Itu juga nggampangin kerahiman Tuhan. Ini juga sebuah dosa juga. Halus kan mainnya? Haleluya, amin. Ya benar, kasih karunia Tuhan menjangkau semua orang ya. Tuhan bisa pakai siapa saja. Tuhan bisa pakai siapa saja, apapun agama orang tersebut. Ya, Tuhan bisa pakai juga untuk kemuliaannya. Yesus Timur itu Bizantin ya, di mana gerejanya? Ya di Timur Tengah lah, seperti di Assyria, di mana lagi ya, di Libanon kayak yang ada Maronit itu, daerah seperti itulah. Kerahiman artinya apa, Min? Kerahiman itu seperti ini, tempat di mana kamu mendapatkan
seluruh nutrisi untuk kehidupanmu, seluruh belas kasih, seluruh perlindungan, seluruh penjagaan. Kamu bayangkan kamu di dalam rahim ibumu, terlindungi seluruhnya, tercukupi seluruhnya, dengan kasih sayang, dengan makanan, dengan kehidupan, dengan pemeliharaan. Itu dia kerahiman. Kalau dikatakan Allah yang marahim itu Allah yang maha memelihara, intinya begitu. Yang maha mengasihi, maha memelihara. Bagai rahim seorang ibu yang mengayomi bayinya. Itu artinya maha rahim ya. Maha mengayomi, maha memelihara. Jangan dibingungkan dengan istilah ini ya. Boleh juga dipandang sebagai maha belas kasih. Termasuk dengan segala tindakan-tindakannya. Jadi rahim ini bukan sekedar menyangkut kata sifat bahwa dia sekedar mengasihi saja, enggak, tapi dia juga melakukan sesuatu. Karena kasihnya itu yang memelihara kita, yang memberi nutrisi terhadap iman kita, memberi pertumbuhan, menjaga kita terhadap segala bahaya, itu artinya Ar-Rahim. Ya, pengampunan, pertobatan, kasih karunia, belas kasih, yes. Dalam konteks eksorsisme, kan setan bisa pakai dosa-dosa kita untuk senjata mereka agar tidak jadikan senjata kita mengaku dosa. Ya, itu penting mengaku dosa. Biasanya baik kepada si pelaku eksorsis maupun pendoa deliverance, bahkan korban sebelum didoakan selalu kita anjurkan pengakuan dosa dulu. Karena di dalam sakramen pengakuan dosa itu ada mini exorcism. Bukan mini sih, ya memang ada exorcism. Ketika pastor mengatakan, atas nama gereja aku melepaskan dosa-dosamu. Nah, pada saat itu juga banyak sekali kasus-kasus kerasukan yang disembuhkan. Jenis-jenis kerasukan, jenis tertentu, enggak semuanya, jenis-jenis tertentu. Setelah itu lebih mudah kepada tim doa atau tim eksorsis untuk mulai mendoakan pelepasan terhadap si korban ini setelah pengakuan dosa, begitu ya. Jadi memang dianjurkan, bukan hanya untuk si pelakunya, kita sebagai pendoa, tetapi juga kepada korban. Itu penting sekali ya. Karena Firman mengatakan apa? Ketika Tuhan memberikan gerejanya kepada Petrus, ketika engkau mengatakan dosa orang diampuni, dia akan diampuni. Tapi kalau engkau mengatakan dosanya terikat, dia akan tetap terikat. Itu dong. Jadi gereja diberi kuasa untuk melepaskan dosa-dosa. Ini rahmat yang dipakai di dalam sakramen pengakuan dosa. Lalu untuk Protestan bagaimana setan tetap bisa pakai dosa mereka untuk senjata? Ya bukan hanya Protestan juga, semua juga bisa dipakai sejauh kita punya dosa. Kalau kita nggak ngaku dosa ya setan bisa pakai. Terutama kebiasaan berdosa ya. Pengakuan dosa sama pengakuan pertobatan sama nggak berbeda. Kalau di dalam gereja Katolik namanya sakramen tobat. Jadi dia dengan segala penyesalan menghadap kepada pastor, mengakukan dosa-dosanya untuk kemudian menerima penitensi, ya semacam sebuah penghukuman gitulah ya. Penitensinya biasanya dalam doa, disuruh doakan ini, doakan itu, begitu. Dan kemudian atas nama gereja, si imam yang merupakan in persona Christi, dalam tanda petik artinya apa? Artinya melakukan hal itu dalam pribadi Kristus, kemudian melepaskan dosa-dosa kita. Hal yang kita lakukan kemudian adalah setelah menyesali tentunya memperbaiki itu. Jadi enggak cukup hanya sekedar setelah mengaku dosa enggak melakukan apapun. Jadi melakukan apa yang menjadi penitensi kita, doa-doa tertentu tersebut yang diperintahkan kepada kita untuk dilakukan, kemudian baru kita memperbaiki hidup kita. Karena dosa itu memiliki akibat dosa. Dosa dan akibat dosa itu sesuatu yang berkelanjutan. Begini loh, misalnya kamu membunuh orang ya, dan orang yang kamu bunuh itu ternyata adalah kepala keluarga, dan kemudian kamu menyesal, kemudian kamu mengaku dosa,
Dan yang namanya Tuhan yang Maha Rahim ini pasti mengampuni semua dosa-dosamu. Diampuni semua dosamu dan kamu kemudian dikasih penitensi atau hukuman. Suruh doakan ini, doakan itu. Kalau dosamu berat mungkin hukumannya juga berat. Gitu ya. Setelah itu apakah selesai di situ? Oke, dosamu diampuni. Tapi akibat dosamu tetap masih harus kamu tanggung. Apa itu? Karena perbuatanmu akhirnya si kepala keluarga yang kamu bunuh ini ya tidak bisa menafkahi anak dan istrinya dan mereka menderita. Nah, ini kalau kamu tidak melakukan sesuatu terhadap korban tersebut, apakah menanggung kehidupan mereka, atau kalau kamu nggak kenal mereka, kamu berbuat amal dan kasih, di mana kitab suci mengatakan berbuat kasih menutupi banyak dosa, atau lewat indulgensi. Inilah pentingnya indulgensi untuk menghapuskan sisa-sisa dosa seperti ini atau akibat dosa. Oke, Tuhan Maha Rahim, tapi Dia juga Maha Adil. Maha Adil kepada pelaku, tapi juga kepada korban. Enak aja kamu diampuni sementara orang menderita gara-gara perbuatanmu, kan begitu. Karena Tuhan Maha Adil, Dia juga Maha Rahim. Karena Dia Maha Rahim, Dia juga Maha Adil. Nah ini ya. Nah, indulgensi apa itu? Nanti googling deh. Nah, Gereja Katolik memperhatikan sampai seperti itu. Kalau kamu tidak melakukan perbuatan baik untuk itu, kamu juga tidak dapat indulgensi untuk itu, kamu harus menebusnya di api penyucian. Memang dosamu sudah diampuni, akibat dosanya kamu akan tanggung di api penyucian. Belum bisa masuk surga, diproses dulu. Ya, ngerti ya? Itu fungsinya indulgensi ya. Ekaristi itu sebuah pengakuan pertobatan kanin. Ekaristi berbeda. Ekaristi sebuah sakramen yang kita terima setiap hari Minggu, atau kalau yang misa harian setiap hari, itu selalu setiap misa dalam Gereja Katolik adalah Ekaristi. Puncaknya adalah Ekaristi, di mana kita menerima tubuh dan darah Kristus. Itu setiap hari loh. Ya, sementara mungkin bagi gereja yang lain mungkin sebulan sekali atau 2 bulan sekali, begitu kan. Kalau Gereja Katolik setiap misa pasti puncaknya adalah Ekaristi. Hukuman terberat saat melakukan dosa apa, Min? Apakah bisa sampai di penjara? Oh enggak, maksudnya dikasih, lu doakan ini, doakan itu gitu loh. Atau mungkin suruh melakukan sesuatu oleh pastornya. Misalnya berbuat amal kasih gitu ya. Kalau mengaku dosa membunuh orang, apakah promo akan melapor atau diam saja? Enggak, biasanya kamu sudah itu kok. Masalah hukum negara diurus oleh negara. Masalah dosa diurus oleh pastornya gitu loh. Ya, pastor nggak perlu lapor, pasti kamu polisi udah tahu. Tapi tetap si pastor nggak akan lapor masalah ini. Ya, karena rahasia pengakuanmu akan dipegang sampai mati oleh si pastor yang bersangkutan. Dia telah disumpah untuk itu. Nggak boleh bocorin dosa orang. Itu sumpahnya. Sampai dulu ada seorang santo yang pernah dibunuh ya. Ketika dia ada seseorang yang mimin lupa santo apa. Dia waktu itu menerima pengakuan dosa dari seorang penjahat ya. Penjahatnya kemudian bertobat, mengaku dosa, dia menerima sakramen pengampunan tersebut, dosanya dilepaskan. Kemudian apakah polisi ataukah penjahat kemudian memaksa pastor untuk membuka dosa orang tersebut? Pastornya tetap enggak berbicara sepatah kata pun sesuai sumpahnya, sampai akhirnya pastornya dibunuh. Kalau nggak salah mayatnya dibuang ke sungai dan ketika ditemukan lidahnya utuh. Nah ini juga ya, ini sebuah mukjizat dari Tuhan. Mimin lupa santo apa, mungkin kalian lebih tahu. Iya, semua dosa bisa diampuni ya. Sebesar apapun dosamu, Tuhan selalu ampuni ya. Min, orang di api penyucian itu sudah pasti masuk surga ya? Yes, sudah pasti. Itu kalau sudah masuk api penyucian, udah otomatis one day akan ke surga. Cuman waktunya kita nggak pernah tahu. Yang terparah sampai akhir zaman. Itu pernah kan? Dalam penampakan Bunda Maria di mana ada seorang si anak ini mengatakan, "Ibu, teman saya yang ini masuk surga, yang ini sudah masuk surga, yang ini sebentar lagi masuk surga, yang ini temanmu yang ini akan di akhir zaman, akan di api penyucian sampai akhir zaman." Pernah loh Bunda Maria ngomong gitu. Mimin lupa apakah di
Fatimah atau di Medjugorje ya. Artinya apa? Yang di api penyucian pasti masuk surga, itu sebuah proses untuk dilayakan saja, karena mungkin nggak mendapatkan indulgensi atau kurang melakukan amal kasih untuk bisa menghapuskan akibat dosanya, sehingga dia tetap harus, atau kurang doa dari keluarganya ya, bisa jadi begitu. Masa kekudusan apa maksudnya, Min? Maksudnya gimana masa kekudusan? Api penyucian merupakan sebuah kerahiman Tuhan. Pada dasarnya kita nggak bisa bulat-bulat masuk surga loh. Pada dasarnya selalu ada dosa kita. Itu harus disyukuri adanya api penyucian. Ya, itu sebuah kerahiman Tuhan, tanda kerahiman Tuhan. Kecuali santa-santa, nggak ada yang langsung bulat-bulat masuk surga, karena pasti kita punya dosa. Walaupun kita sudah mengaku dosa, kan akibat dosanya mungkin masih belum kita tebus. Amal kasih kita kurang, indulgensi nggak kita dapatkan, doa-doa dari orang keluarga kita nggak kita dapatkan, gitu loh. Bersyukurlah ada api penyucian ya. Balik ke buku Min, oke. Sampai di mana kita tadi? 15 menit lagi, oke. Sini ya. Take a moment during the day and pay attention to the message you are hearing inside your head. Luangkan waktu sejenak di siang hari dan perhatikan pesan yang Anda dengar di dalam kepala Anda. Jika sebuah pesan tersebut membangun Anda dalam sukacita dan kedamaian, itu berasal dari Tuhan. Jika itu menjatuhkan Anda, itu adalah suara setan. Kapanpun yang terakhir tersebut datang, maksudnya suara setan ya, tolak si jahat dan serahkan kepercayaan kepada Bapamu yang penuh kasih. Nah ya, jadi tolak ukurnya apa Min di sini? Tolak ukurnya adalah sukacita dan kedamaian yang kamu rasakan. Adakah sukacita? Adakah kedamaian ketika kamu menerima pesan tersebut? Karena setan bisa menyamar sebagai malaikat terang. Setan bisa tipu-tipu rupa-rupa, tetapi setan tidak bisa kopi-kopi damai sejahtera Allah, kerendahan hati. Sukacita, setan nggak bisa kopi-kopi itu. Dia nggak bisa kasih. Ya. Hari putih di Katolik dimaksud masa kekudusan. Maksudnya gimana? Ada yang bisa tahu maksudnya daripada Rangga? Kamis putih kali maksudnya ya. Oke, pembahasan terakhir kita ya. Nah ini dia. America needs deliverance. Wah, ini Amerika membutuhkan pembebasan. Bagaimana dengan Indonesia? Bagaimana menurutmu? Kenapa dengan gambar itu Bang? Maksudnya gambar apa? Oh gambar ini ya, stiker ini ya. Ini sebuah pertandingan antara si baik dan si jahat, gitu aja sih. Dan manusia berada di tengah-tengahnya. Terserah mau pilih yang mana. Tuhan nggak pernah maksa. Ya. Oke. Dikatakan sini, I love America. Saya suka Amerika. Tetapi Amerika needs help. Amerika butuh bantuan. Kami biasanya melakukan penilaian terhadap individu yang mungkin terkena oleh aktivitas setan. Mereka yang itulah maksudnya menjadi korban lah ya, korban intervensi setan. Nah, if one were to assess our country as a whole right now, jika seseorang menilai negara kita secara keseluruhan
saat ini tampaknya ada tanda-tanda kuat bahwa negara kita sedang mengalami demonically oppressed, ditindas oleh setan. Oppressed ini kerasukan jenis yang ketiga ya. Yang pertama possessed, yang kedua obsesi, masih ingat? Yang ketiga oppressed, yang keempat investasi. Ya, ini secara keseluruhan loh dikatakan ada tanda-tanda kerasukan tipe oppressed atau penindasan atau ditindas oleh setan. Oke. Pertama, ada banyak celah untuk iblis, ada banyak pintu, ada banyak media bagi iblis untuk bisa intervensi di negara ini. Ada penurunan yang signifikan dalam praktek iman. Ya. Hal ini menyebabkan hilangnya perlindungan yang sangat penting. Ya. Selain itu, banyak orang mempraktekkan ilmu sihir dan Wicca. Wicca ini sejenis apa kemarin ya? Kemarin sudah dicari. Kalau nggak salah si Andre, apa ya Wicca ya? Ya kayak sihir juga lah, kayak tenung apa gitu. Terus bermain dengan papan Ouija. Nah ini dia yang sering kalian nonton di film-film ya. Papan Ouija yang ada A, B, C, D-nya. Nanti kalau kita bertanya kepada arwah, nanti tanda panahnya bisa bergeser ke A, bisa bergeser ke B gitu loh. Akhirnya bentuk sebuah kalimat atau sebuah kata. Dan kemudian terlibat dalam praktek okultisme yang membuka pintu bagi iblis. Ya, di negara yang liberal dan super bebas itu ya, apa saja bisa terjadi. Ada hampir 1 juta orang aborsi setiap tahun di Amerika Serikat. Dan kami menemukan ini sebagai pintu iblis yang sangat besar, a huge demonic door, kata Monsignor Rosti. Wow, luar biasa ya. Tapi apakah Indonesia tidak demikian? Ada yang mau menggunakan kalimat ini untuk negara kita? Coba kita lihat separah apa juga gitu ya. Kemudian dan ada perilaku berdosa lain yang mengikat seperti internet pornografi internet ya. Salah satu penghasilan negara terbesar ya dari pornografi. Mimin lupa mana yang lebih besar, apakah pornografi atau narkoba? Antara dua itu. Yang menjadi sebuah pendapatan negara juga. Ya secara ilegal sih, tetapi nggak bisa dipungkiri. Itu besar sekali pemasukan yang didapat dari pornografi dan narkoba. Ya, kemudian apalagi drug, kecanduan narkoba, obat-obatan, dan kecanduan drug, obat-obatan atau narkoba dan seks, ya, dan banyak lagi. Jadi sin gives evil increasing access to our lives. Dosa memberikan kejahatan akses yang semakin meningkat ke dalam hidup kita di Amerika, katanya begitu. Ya. Bang, maaf kalau saya buat berbuat dosa, apakah itu seizin Tuhan? Begini, ada perbedaan antara Tuhan membiarkan dan Tuhan menghendaki. Ya, kalau Tuhan menghendaki selalu untuk kebaikan kita. Tuhan menghendaki kita baik, atau Tuhan menghendaki pada akhirnya kita menjadi baik. Nah, pada akhirnya ini bisa diisi dengan Tuhan kadang-kadang mengizinkan kita mengalami jatuh dan bangun dalam menjawab rahmat-Nya, termasuk jatuh ke dalam dosa. Dan ketika kita sadar, kita malah bisa memperbaiki diri, bisa evolusi, bahkan bisa bertumbuh lebih dan lebih, dan akhirnya menjadi baik juga.
Ingat yang tadi, Tuhan menghendaki kita menjadi baik, dan selalu adalah yang terbaik yang diinginkan Tuhan, yang dikehendaki Tuhan untuk kita. Tapi juga Tuhan mengizinkan, menghendaki pada akhirnya kita menjadi baik. Mungkin lewat jatuh dan bangun. Tentu pada akhirnya semuanya itu untuk kedewasaan iman kita juga. Ya, di dalam percobaan dan pencobaan. Nah, seperti kamu katakan tadi, apa? Kalau saya berbuat dosa, apakah Tuhan mengizinkan? Nah, Tuhan terkadang membiarkan. Tapi bukan itu yang dikehendaki Tuhan. Tuhan menghendaki kamu baik. Tetapi kalau pada akhirnya lewat dosa-dosa itu kamu bisa menjadi baik, ya Tuhan mengizinkan, membiarkan. Tapi bukan menghendaki kamu jatuh ke dalam dosa. Begitu ya, mengerti nggak? Ya, segala pencobaan datang dari iblis. Ada dua. Pencobaan bisa datang dari iblis, bisa juga dari keinginan sendiri, antara dua. Nah, jadi ini mesti dilihat. Ya, mesti dilihat yang mana. Apakah karena memang kita yang ingin jatuh ke dalam dosa atau karena kita digoda iblis. Nah, itu ya, jadi mesti dilihat seperti itu. Tetapi kalau ternyata selama hidup ini kamu masih bisa bertobat, nah pada akhirnya menjadi baik dan bertumbuh dan evaluasi, dan ternyata malah lebih kuat setelah kejatuhan-kejatuhan itu, pada akhirnya kamu menjadi lebih baik versimu daripada sebelumnya ya. Ya, kamu punya kehendak bebas buat menolak yang jahat dan meminta pertolongan Tuhan ya. Yes. Ritual setan sepertinya apa? Menyembah Lucifer? Ya, salah satunya seperti itu. Dan masih banyak lagi. Kalau nggak salah legal misalnya, iya, tentang aborsi itu kalau nggak salah ada negara-negara bagian gitu Amerika ya. Ada yang melegalkan, ada yang belum, ada yang melegalkan, ada yang belum gitulah. Tapi kalau tidak salah secara keseluruhan suaranya yang melegalkan lebih kecil. Dan kita patut bersyukur untuk hal itu pada akhirnya. Mungkin tahun lalu pada keputusannya ya, coba nanti dicek lagi deh. Intinya mereka yang melegalkan aborsi kalah soalnya dengan mereka yang mengilegalkannya. Itu menarik. Ya, sehingga para romo di sana menganggap ini kemenangan yang bagi iman kita yang cukup penting begitu ya. Min pernah baca artikelnya bahwa jumlah mereka yang mengilegalkan aborsi ternyata lebih banyak, walaupun bedanya sedikit dengan mereka yang melegalkan gitu. Kalau LGBT bagaimana Min? Katolik melarangnya ya. Katolik melarang aktivitasnya, melarang perbuatan dosanya, tetapi bahwa orangnya dilarang dikucilkan, dilarang dijauhi, tetapi harus diterima dengan cinta, dengan harapan. Cintalah yang bisa merubah orang, bukan dengan ancaman, bukan dengan kurungan dan pembunuhan. Bedakan antara orangnya dan tindakan dosanya ya, begitu. Itu singkatnya. Bang, saya orang Batak, keluarga saya ada kesurupan roh nenek moyang, katanya dia bisa dan dia bisa menyembuhkan. Maksudnya, Bang, saya orang Batak, keluarga saya ada yang kesurupan roh nenek moyang. Oh, jadi di dalam keluargamu yang orang Batak itu ada satu yang bisa menyembuhkan, ada satu yang kesurupan juga gitu ya. Jadi yang bisa menyembuhkan ini bisa menyembuhkan keluarga kamu yang kerasukan roh nenek moyang itu gitu ya. Menyembuhkan orang sakit Bang, gimana tanggapan Abang? Ya, waduh, Mimin belum memang itu mesti dilihat per kasus ya. Tetapi bahwa kerasukan roh nenek moyang itu sebenarnya itu nggak betul. Itu sebenarnya iblis yang menyamar sebagai nenek moyang. Nanti dia mengaku nenek moyang, padahal itu iblis. Itu bukan nenek moyang kita. Nenek moyang kita orang pelaut, bercanda. Nenek moyang kita itu di dalam gereja Katolik harus didoakan, bukan dipanggil datang, bukan disuruh berperang, bukan kita mencari perlindungan kepadanya, enggak.
Ya, begitu. Dan tentang yang menyembuhkan bagaimana? Untuk setiap orang kerasukan nggak bisa disembuhkan di luar nama Yesus. Itu mustahil, karena Yesus adalah Tuhan. Yang terjadi yang sering Mimin ketemukan, sebenarnya setannya dipindah aja, tapi yang lain bisa masuk. Nggak pernah tuntas. Nanti yang lain bisa masuk lagi. Jam tertentu datang lagi. Begitu. Nggak pernah tuntas. Hanya Tuhan Yesus yang menyembuhkan sampai tuntas. Bahkan dikatakan Father Gabriel Amot, nggak cukup dengan sekali doa itu untuk menuntaskannya. Karena setan susah juga melepaskan korbannya, karena apalagi korban-korban yang potensial untuk mereka, yang benar-benar dianggap bisa menjadi alat untuk mengembangkan kerajaan setan. Itu susah sekali. Itu perlu berapa sesi. Father Gabriel Amot mengatakan sesi terlama yang pernah dia lakukan 18 tahun baru orangnya benar-benar lepas. Gila nggak tuh? Jadi kalau ada yang mengaku sekali doa langsung sembuh, dipertanyakan. Ya, apakah itu nggak mungkin? Mungkin saja, kita nggak pernah tahu. Pekerjaan Tuhan di luar kita punya kuasa, di luar kita punya pikir ya. Tetapi dalam pengalaman Father Gabriel Amot sekalipun, itu butuh beberapa kali sesi. Lebih dari sekali baru benar-benar tuntas. Karena juga adalah kehendak Tuhan. Si korban itu mengalami pertumbuhan rohani juga dalam segala perjuangannya melepaskan ini. Melepaskan setan yang masuk ke dalam dirinya. Diharapkan iman juga bertumbuh dari situ. Jadi ada proses lewat segala hal-hal yang tidak mengenakan seperti ini. Ketika akhirnya dia lepas, dia menjadi pribadi yang imannya lebih kuat dan dia tahu bahwa dunia ini bukan hanya tentang hal-hal fisik, tetapi peperangan kita adalah bukan peperangan daging doang, tapi peperangan di udara. Nah ini dia ya, hal-hal seperti ini yang Tuhan ingin tumbuhkan dalam dia, kesadaran seperti ini ya. Kalau menyembuhkan orang sakitnya pakai daun-daun, pakai herbal, itu malah bagus ya, malah bagus. Bukannya pakai mantra-mantra, pakai baca-baca gitu. Seandainya dia suka baca-baca, suka mantra-mantra, boleh dia ambil daun herbalnya, obat-obatannya, kemudian dia doakan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kamu akan sembuh. Oh, itu keren banget tuh. Itu keren banget. Tinggal doanya diganti ya. Oh, jadi dia kerasukan, dia jadi medium gitu ya. Jadi kerasukan nenek moyang, kemudian dinyembuhkan orang setelah kerasukan. Nah, itu nggak benar. Dia dipakai setan, itu nggak benar itu. Itu harus dilepaskan. Orang seperti ini kalau didoakan pelepasan pasti manifest. Beberapa kali Mimin pernah menghadapi orang seperti ini. Setannya marah sama Mimin, sama tim, teriak dan mengatakan, jangan pisahkan kami. Anak ini tanpa saya mati gitu loh. Kekuatan dia dari saya. Saya yang pelihara dia. Kalian semua penjahat. Jadi setannya bilang gitu. Sebelum pada akhirnya benar-benar pergi. Ketika mau pergi biasanya tangisan berdua tuh. Sama-sama nangis karena sejak kecil sudah bersama ya. Maaf, saya nggak bisa bersamamu lagi, saya diusir gitu. Setannya bilang gitu. Ya. Jadi kalau udah jadi medium itu udah nggak benar ya. Jangan mau tipu hal seperti ini ya. Dan itu udah dipastikan bukan terhadap nenek moyangnya. Itu sesuatu yang menyamar kisanak ya. Tinggal ajarin bagaimana dia kalau dia masih ingin membantu orang, masih ingin menyembuhkan orang. Nah, ajarin dia bagaimana menggunakan nama Yesus dalam praktek penyembuhannya. Tinggal diganti saja doanya. Dia sudah punya bakat itu. Niatnya untuk menyembuhkan orang itu kan sebuah bakat juga. Ya. Itu ya. Kenapa di Katolik ada patung mie, itu cuma simbol atau buat apa? Ya itu sebenarnya sebagai pengenang seperti foto saja. Bisa ada, bisa tidak ada. Untuk orang tertentu lebih bisa masuk ke sense spiritual dengan hal-hal bantuan seperti ini. Karena however manusia itu makhluk simbolik ya. Mereka butuh simbol-simbol untuk memaknai sesuatu yang mengatasi nalarnya. Enggak apa-apa. Ada juga orang yang enggak butuh itu. Enggak apa-apa juga. Gitu ya. Itu bukan hal yang menentukan. Tapi berbeda dengan benda-benda yang sudah diberkati. Misalnya patung yang sudah diberkati,
kalung rosari yang sudah diberkati atau alat-alat devosi yang sudah berkati itu memiliki urapan Roh Kudus. Itu malah bisa membantu lebih lagi. Bisa mengusir kehadiran kuasa kegelapan karena ada urapan Roh Kudus ya. Bisa mengusir setan, bahkan bisa menyembuhkan orang sakit. Tentu saja disertai dengan iman. Kita harus menggenapinya juga dengan iman kita juga, bukan tergantung benda saja. Benda itu cuma sebagai penyalur rahmat saja. Ya, tetap pada akhirnya iman yang tetap harus bekerja. Benda-benda terberkati sampai ke tangan orang yang nggak percaya juga nggak jadi apa-apa. Gitu ya. Iya, bukan untuk disembuh ya. Bukan untuk disembah segala patung itu atau segala gambar itu. Bukan sama sekali, itu salah kalau disembah ya. Kalau Rosary cuma ada di Katolik ya, kalau nggak salah di Ortodoks Timur juga ada. Gitu. Namanya Pak Komboskini ya, min lupa. Ya sudah, waktu kita sudah habis teman-teman semua. Sampai di mana tadi ya? Ini ya, di sini ya kita tandai ya. Di halaman berapa sih? Pokoknya ini deh. America need deliverance ya. Terima kasih teman-teman semua ya, yang telah setia menemani Mimin di sini. Mimin senang sekali bisa berbagi bersama kalian, walaupun Mimin agak kurang sehat, batuk-batuk ya. Dan tadi secara teknis kita mengalami hal yang tidak diinginkan, musiknya enggak seperti yang diinginkan, tapi semuanya pada akhirnya lancar-lancar jaya dan teman-teman semua di sini diberkati. Mimin senang sekali yang sudah komen-komen, yang sudah like, sudah kasih gift ya. Ya baik juga kalau kalian sekali-sekali bisa transfer ke rekening Mimin ya. Untuk bantu pelayanannya. Karena di samping memberi live, Mimin juga bersama tim tentunya ya, kita juga mengelola panti asuhan di Batu Layang. Jadi satu zaman lah dari Pontianak ya, puji Tuhan. Enggak apa-apa, bantu dalam doa ya, semoga kita semua sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Doa adalah hal yang terpenting, dan kesehatan jangan lupa. Ini sudah mau Natal, katanya COVID mulai masuk lagi ya. Kembali ke default system, sediakan masker, hand sanitizer, tidak pergi ke tempat ramai kalau memang tidak perlu. Berjaga-jaga saja, apakah kita percaya atau tidak ya, berjaga-jaga saja, tetap baik. Begitu. Oke, kita mau doa penutup ya. Sampai jumpa hari Minggu semuanya ya. Terima kasih Min atas penjelasannya ya, sama-sama ya. Ya, kita mau doa dulu. Sebentar, Mimin buka doanya dulu. Mimin gak hafal ini. Apa doanya Min? Oh ya, tadi ada yang bertanya ya, apakah orangnya masih ada? Min, pakai apa kok suaranya bagus? Yang pakai ini nih. Sebentar. Nih. Pakai mic DS200 ya, harganya cuma 550.000 ya. Kadang juga Min pakai mic AT2020 yang waktu itu harganya 2 jutaan, tapi kadang pakai itu, kadang pakai ini. Ini juga udah bagus banget. Terus pakai ini untuk musiknya yang tadi gagal tadi ya. XOX, BDX ya, ini bisa untuk masukkan efek, misalnya efek cry. Efek cry. Ini nggak masuk karena nggak tahu kenapa, harusnya masuk ini atau di sini kali. Coba kita cek lagi. Itu masuk ya. Masuk. Kita Bluetoothnya tadi dari sini, dari situ tuh, dari laptop nyalakan Bluetoothnya, connect ke sini ya.
Nah ini mixernya. Ya itu mixernya Behringer. Ini mixer sumbangan orang waktu itu untuk kita kalau pelayanan ke pedalaman. Ternyata puji Tuhan bisa juga dipakai untuk live. Nah itu soundcardnya Behringer juga UMC ya, waktu itu. Nah kalau ini Min beli sendiri ya, kalau nggak salah harganya berapa ya waktu itu ya, 1,5 juta atau apa gitu, atau 2 jutaan ya, Min lupa. Gitulah, belinya kredit kredit di Tokopedia atau Shopee ya, begitulah. Jadi seperti inilah suaranya ya. Kalau seandainya one day kalian pingin tahu rutinnya gimana Min, nah nanti pingin Min buatin tutorialnya mungkin ya. Tapi nggak penting sih untuk pelayanan ya, maksudnya kita kan yang dipostingkan hal yang perlu untuk iman kita. Jadi ini kan cuma sekedar hal teknis. Ini juga Min belajar dari TikTok, belajar dari YouTube, sehingga bisa menemukan hal beginian ya. Oke baik. Nangisnya seremin. Tuh. Cek one day masih masuk ke suaranya, ada goyang-goyang tadi. Cek one day. Oke, kita doa ya. Sebentar. Ini bagaimana suaranya masih masuk ya? Tadi ada goyang-goyang. Takutnya mengalami putus koneksi. Masih, puji Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sator arepo tenet opera rotas. Aku mempersembahkan seluruh hidupku dengan sepenuh hatiku kepada Bapa yang menjadi tempat perlindunganku, juga memeliharaku. Santo Mikael Malaikat Agung, belalah kami pada hari pertempuran. Jadilah pelindung kami melawan kejahatan dan jebakan si jahat. Dengar rendah hati kami mohon, kiranya Allah menghardiknya. Dan semoga engkau hai panglima pasukan surgawi, dengan kuasa Allah mencampakkan ke dalam neraka setan dan semua roh jahat lain yang berkeliaran di dunia, hendak membinasakan jiwa-jiwa. Bunda Maria doakan kami, para malaikat dan orang kudus, berjaga-jagalah bersama kami. Kami juga mau berdoa untuk mereka yang sedang sakit pada saat ini, Tuhan Yesus sembuhkan. Mereka yang sedang mengalami pergumulan dalam hidupnya, mengalami kesulitan, mengalami keputusasaan, juga yang sedang bergulat secara ekonomi, Tuhan berkati, Tuhan cukupi, Tuhan beri solusi. Untuk mereka yang terikat dengan kuasa kegelapan, Tuhan Yesus lepaskan dan bebaskan. Untuk mereka sedang berperang, Tuhan Yesus turunkan perdamaian-Mu. Bila Roh Kudus berhembus, mendamaikan setiap hati yang panas dan keras, melembutkan dan membuat mereka bisa bersatu. Sebab Engkaulah Tuhan, Sang Raja Damai itu. Berikan kami kesehatan Tuhan untuk menyongsong Natal dan Tahun Baru, agar kami senantiasa sehat selalu, kami dan seluruh keluarga kami dilindungi dan dicukupi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Thank you all. See you minggu malam ya. God bless you. Sehat selalu.